ketemu dan kenalan dengan Bang Rocky itu awal 1990 karena waktu itu saya jurnalis di Warta Ekonomi dan setiap hari Rabu itu saya ketemu harus mewawancarai almarhum Bang Ciil, Dr. Sahrir untuk catatan ekonomi Dr. Sahrir. Dan jadi wawancaranya kalau nggak di Yayasan Padi Kapas, tempatnya Bang Rocky, di rumahnya zaman itu. Bang Ciil almarhum itu ngomong itu aja pakai mic segede ada ayahnya Pandu Syahrir. Ayahnya Pandu Syahrir, adik suaminya Mbak Kartini Syahrir yang sekarang dubes di Jepang. Ya. Kakak iparnya Pak Luhut Bin Sarpanjaitan. Jadi ketahuan ya, Bang Rocky itu udah kenal sama mereka semua like long time ago ya. Dengan geng PSI-nya, PSI yang beneran ya. Partai. Yang sebut-sebut PSI. Ada yang jadi selalu ketemu karena Bang Rocky itu udah di sana ya. Saat itu jadi dan mesti diterangkan lagi, Warta Ekonomi itu berita maupun opini ekonominya selalu subversif terhadap Orde Baru waktu itu. Artinya sangat kritis itu. Ya, sangat kritis. Apalagi karena ada Undubis yang nanyanya sangat kritis. Nah, sekarang kalau ngomong-ngomong, kalau ngelihat itu, kalau seandainya Bang Ciil masih ada nih sekarang, Al-Fatihah untuk Bang Ciil. Kalau seandainya, karena Bang Rocky itu very very close with him, kalau Bang Ciil sekarang masih ada, kira-kira bagaimana dia melihat situasi Indonesia saat ini? Saya kenal watak Syahrir, watak personalnya, karakternya, maupun watak intelektualnya. Jadi pasti dia hajar soal Danantara, soal MBG, soal macam-macam itu. Karena bagi Syahrir yang saya kenal itu dan juga dikenal oleh Uni Lubis, Ciil, kita panggil Ciil itu, dia nggak ada permisif sama sekali. Kalau itu bertentangan dengan prinsip yang dia tulis dalam disertasinya, yaitu Political Economy of Basic Needs itu. Jadi kalau misalnya soal MBG tidak langsung direlasikan dengan kebutuhan dasar, maka dia akan kritik. Kalau Danantara tidak mampu untuk memperlihatkan jejak pikiran Sumitro, pasti akan dia kritik. Kenapa? Karena Pak Syahrir itu bapaknya Pandu adalah asistennya Pak Mitro di Fakultas Ekonomi UI, juga asistennya Pak Syarbini Sumawinata, yang dua-duanya Pak Syarbini maupun Pak Mitro adalah anggota aktif bahkan pengurus Partai Sosialis Indonesia tuh. PSI yang zaman dulu tuh, yang isinya adalah kritik terhadap kebijakan, kemampuan untuk menghasilkan ide. Itu semua saya kira yang nggak ada di hari-hari ini, diskurs semacam itu. Ya, ya. Jadi memang 6 bulan pertama jadi jurnalis saya terpapar setiap minggu karena saya yang ditugasin untuk wawancara Bang Ciil ya. Jadi memang luar biasa. Nah, tadi sudah menyinggung soal bahwa pemikiran Profesor Sumitro yang sering disebut-sebut juga. Jadi sekarang tuh ada yang bilang Sumitronomik tapi sebenarnya Prabowonomik. Apa bedanya nih Bang Rocky? Pak Mitro datang dengan satu prinsip bahwa rakyat harus dimuliakan. Pak Prabowo juga datang dengan prinsip yang sama, tetapi yang ada hari ini itu beda komposisi kabinetnya dengan ketika Pak Mitro menyebutkan isu itu. Jadi waktu Pak Mitro mulai mengajarkan tentang kemandirian ekonomi, tentang bahwa pembangunan itu harus menghasilkan kesejahteraan, itu diucapkan di forum-forum akademis di Universitas Indonesia. Lalu Pak Mitro bicara dulu ada Universitas Terbuka. Jadi beliau itu bercerita tentang sejarah ekonomi dengan pandangan yang sosialistis. Jadi ada sejarah ekonomi diuraikan dengan pandangan sosialistis, lalu diberi metodologi itu. Jadi betul-betul itu kuliah akademis sebetulnya dengan implikasi pada kebijakan. Nah, Pak Prabowo tidak begitu. Karena Pak Prabowo mengucapkan sesuatu yang sosialistis tidak bisa diterjemahkan oleh menteri-menterinya tuh. Jadi ini masalahnya adalah komite yang harusnya membreakdown pikiran sosialistis Pak Prabowo itu tidak terjadi. Kan kita nggak bisa anggap bahwa Bahlil, Julhas, siapa lagi itu ngerti tentang apa yang dibicarakan oleh Pak Mitro, itu jauh banget. Nah, jadi kita boleh sebutkan bahwa sayang betul ide yang harusnya diluruskan atau diperpanjang dari Sumitro ke Prabowo itu mandek di kulkasnya kabinet tuh, dibekukan di situ.
Nah, waktu kita mau cairkan, lalu timbul problem politik. Kenapa begitu? Ya karena